Oke ya, kita masuk di materi bab terakhir ya, tentang menilai tingkat kesehatan perusahaan ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah perusahaan ini sehat ataukah tidak ya, nanti ada beberapa kriteria-kriteria yang nanti akan dijadikan sebagai standar apakah perusahaan ini sehat apakah tidak. Tuh. Nah, kemudian gitu ya. Kemudian nanti kita juga akan belajar mengenai faktor-faktor yang mengakibatkan adanya kebangkrutan di sebuah perusahaan. Karena kita tahu bahwa tingkat kesehatan perusahaan ini nanti akan berdampak terhadap tingkat going concern-nya perusahaan, tingkat keberlangsungan sebuah perusahaan untuk tetap selalu hidup, gitu ya. Itu nanti akan kita kupas di materi terakhir ini. Ya. Tingkat kesehatan perusahaan itu diperlukan untuk melihat apakah suatu keuangan dalam suatu perusahaan itu dalam keadaan sehat atau tidak. Ya. Kemudian peningkatan kinerja itu harus selalu dikaitkan dengan penerapan prinsip efisiensi. Ya. Apa itu prinsip efisiensi? Prinsip efisiensi ini adalah menampilkan kinerja yang memuaskan suatu sistem bekerja sehingga hasilnya digunakan sebagai sarana, daya, dan dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakannya. Ya, ini menurut bukunya Siagian tahun 96 halaman 50 ya. Ya. Jadi nanti selain kita akan mempelajari poin-poin yang penting yang ada keterkaitan dengan tingkat going concern-nya sebuah perusahaan ya, maka kita terlebih dahulu juga harus mengetahui ya sebenarnya penerapan dari cara sebuah perusahaan untuk menilai bahwa perusahaan ini sehat apa tidak ya, itu nanti dikaitkan dengan ya, seberapa besar perusahaan itu melakukan tingkat efisiensi di dalam kegiatan operasionalnya ya. Karena kita tahu bahwa kegiatan efisiensi ini atau prinsip efisiensi ini itu dikaitkan dengan hasil kerja ya, hasil kerja yang dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat biaya yang dikeluarkan ya, pada intinya adalah itu ya. Jadi efisiensi ini dikaitkan dengan hasil kerja ya, yang dipengaruhi oleh seberapa besar tingkat biaya yang dikeluarkan. Ya. Jadi perusahaan itu ketika menghasilkan sesuatu itu nanti juga harus dilihat apakah biaya-biaya yang dikeluarkan itu besar atau tidak, efisien ataukah tidak, tepat sasaran ataukah tidak. Ya. Menghasilkan output kalau tidak efisien ya berarti nanti itu akan menimbulkan biaya yang berlebih. Biaya berlebih berarti akan menimbulkan yang namanya rugi usaha. Ya. Jadi nanti untuk mengetahui apakah perusahaan ini sehat apa tidak ya, berarti perusahaan itu harus menerapkan yang namanya prinsip efisiensi. Ya, tadi Bu Teh sudah menyampaikan ya bahwa prinsip efisiensi itu adalah menampilkan kinerja yang memuaskan suatu sistem bekerja sehingga hasilnya digunakan sebagai sarana, daya, dan dana yang dialokasikan untuk menyelenggarakannya. Atau gitu ya, efisiensi itu adalah ya, ketika perusahaan menghasilkan sebuah output ya dan dipengaruhi oleh adanya biaya-biaya yang dikeluarkan ya, itu namanya adalah efisiensi. Di sini ada yang namanya penilaian kinerja perusahaan ya. Kita tahu bahwa untuk mengetahui tingkat kesehatan bank berarti perusahaan harus tahu tentang kinerja perusahaannya ini baik apa tidak gitu ya. Yang pertama itu dilihat dari aspek keuangan ya. Aspek keuangan yaitu adanya mengadakan analisis terhadap hubungan dari berbagai pos dalam suatu laporan keuangan ya, yang merupakan dasar untuk bisa menginterpretasikan kondisi keuangan dan hasil operasi dalam suatu perusahaan. Ukuran yang umum digunakan untuk mengetahui kinerja perusahaan di bidang keuangan itu adalah analisis keuangan. Jadi untuk mengetahui kinerja perusahaan itu yang pertama dilihat dari aspek keuangan ya.
apakah perusahaan itu mampu mengefisienkan setiap pengeluaran yang ada dan mampu memaksimalkan pendapatan yang harusnya diperoleh oleh perusahaan. Ya, jadi pada konsepnya ya, itu biaya itu ditekan seminimal mungkin, seefisien mungkin, ya. Tetapi kalau pendapatan itu ya itu dibuat yang semaksimal mungkin. Ya, jadi ini ada keterbalikan, ada hubungan yang negatif. Hubungan yang negatif itu adalah ya, hubungan ketika di mana satu faktornya itu naik, satu faktornya menjadi turun. Ya, satu faktornya turun, satu faktornya menjadi naik. Ya. Kalau ada keterkaitan dengan efisiensi biaya, berarti ini ada keterkaitan dengan laba yang nanti akan diperoleh oleh perusahaan. Ya. Ya. Kalau efisiensi biaya itu tinggi, berarti labanya juga akan ikut tinggi. Karena apa? Karena efisiensi biaya itu berarti meminimumkan biaya. Ya. Kalau dikatakan itu hubungan negatif, ya berarti kalau biayanya tinggi, ya berarti labanya rendah. Kalau biayanya itu rendah atau efisien, ya berarti labanya itu tinggi. Itulah yang dinamakan hubungan negatif, ya. Hubungan terbalik. Ya. Nah, nanti analisis keuangan ini nanti akan bisa dinilai dengan berbagai faktor ya, terutama adalah mengenai rasio-rasio keuangan. Ya, mungkin mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah manajemen keuangan mungkin sudah mengupas atau sudah mengetahui apa sih sebenarnya rasio-rasio keuangan yang digunakan untuk mengetahui apakah kinerja perusahaan ini sehat ataukah tidak. Kemudian yang kedua adalah aspek operasional ya, yaitu indikator yang dinilai dalam aspek operasional meliputi unsur-unsur kegiatan yang dianggap paling dominan dalam rangka menunjang keberhasilan operasional sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Di dalam aspek operasional ada beberapa indikator, yakni produktivitas, produksi hasil jadi, biaya tanaman, biaya pengolahan dan biaya umum. Gitu ya. Jadi kalau sudah ada keterkaitan dengan operasional, aspek operasional, berarti ini ada keterkaitan dengan aktivitas-aktivitas perusahaan. Apakah aktivitas ini menghasilkan sesuatu yang produktif ataukah tidak? Apakah biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan sebuah produk ini efisien ataukah tidak? Ya, itu nanti akan diketahui selama operasional perusahaan itu berlangsung. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang namanya aspek administratif, ya, yaitu indikator yang dinilai dari sisi laporan perhitungan tahunan, kinerja program kemitraan dan bina lingkungan, laporan periodik dan rencana kerja dan rencana anggaran. Ya, jadi kalau sudah dikaitkan dengan aspek administratif, berarti yang ada keterkaitan dengan laporan-laporan yang nantinya akan dibuat oleh perusahaan yang digunakan sebagai pertanggungjawaban kepada pihak manajemen, kepada pihak eksternal. Ya, jadi kalau untuk internal ya untuk manajemen, kalau pihak eksternal yaitu untuk pihak-pihak ketiga ya, ada bank, ada pajak, ada investor, ya ada konsumen, debitor dan lain-lain. Ya. Jadi ini ada keterkaitan dengan administratifnya ya. Apakah pelaporannya itu sudah tepat waktu ataukah tidak? Apakah hasil auditnya itu apakah wajar ataukah tidak ya? Apakah rencana anggaran ini atau standarnya ini sudah sesuai ataukah tidak? Apakah rencana kerja ini sesuai dengan apa yang sudah direncanakan ataukah tidak? Lah itu semua nanti akan dibuat yang namanya laporan-laporan, dan laporan-laporan ini itu akan nanti dijadikan sebagai evaluasi kinerja perusahaan ya di masing-masing bagian. Kemudian di sini Bu Tia juga akan menjelaskan mengenai yang ada keterkaitan lanjutan, yang ada keterkaitan dengan aspek keuangan itu ya. Dimana di sini ada area analisis ya, atau analisa laporan keuangan ya. Ada analisa kredit, ada analisis profitabilitas dan valuasi. Apa itu analisis kredit? Analisis kredit itu adalah yang pertama itu adalah likuiditas. Ya, apa itu likuiditas? Likuiditas ini adalah
untuk mengevaluasi kemampuan kewajiban jangka pendek ya. Jadi untuk mengetahui apakah perusahaan itu mampu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam jangka pendek atau hutang jangka pendek. Ya, apakah mampu untuk membayar itu gitu ya. Kemudian yang kedua adalah struktur modal dan solvabilitas ya, yaitu untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka panjangnya ya. Jadi kalau likuiditas itu adalah untuk kewajiban jangka pendek, sedangkan struktur modal dan solvabilitas itu untuk menilai kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang atau hutang jangka panjang. Ya, untuk hutang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek berarti periodenya kurang dari 1 tahun, sedangkan kewajiban jangka panjang berarti periodenya lebih dari 1 tahun. Kemudian yang kedua di sini ada juga yang namanya analisis profitabilitas ya, yaitu tingkat pengembalian atas investasi atau ROI ya, yaitu untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas dan utang. Ya, jadi analisis profitabilitas ya, ini secara umum itu ada ROI ya. ROI ini digunakan untuk menilai kompensasi keuangan kepada penyedia pendanaan ekuitas atau modal ya dan hutang. Ya, seberapa besar tingkat modal, tingkat hutang ya, tingkat aset itu ya digunakan untuk mendapatkan sebuah laba yang nantinya akan diperoleh oleh perusahaan. Kemudian ada yang namanya kinerja operasi, yaitu untuk mengevaluasi margin laba dari aktivitas operasi ya. Kemudian ada juga yang namanya pemanfaatan aset atau asset utilization, yaitu untuk menilai efektivitas dan intensitas dalam menghasilkan penjualan ya, disebut juga dengan perputaran atau turnover ya. Ya, nanti kalau mungkin kalian sudah mempelajari mengenai rasio ini, mungkin ada turnover aset ya, turnover receivable dan lain-lain gitu ya. Jadi ada perputaran aset, perputaran kas, perputaran piutang dan lain-lain gitu ya. Perputaran persediaan gitu ya. Kemudian ada yang namanya valuasi ya. Valuasi ini digunakan untuk mengestimasi nilai intrinsik perusahaan atau saham ya. Jadi valuasi ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor intrinsik ya, faktor-faktor intrinsik perusahaan ini yang ada keterkaitan dengan saham ya. Saham ini ya, kalau saham ini juga bisa dikaitkan dengan tingkat kinerjanya. Jadi kalau kinerjanya itu bagus, maka labanya juga naik dan sahamnya pun juga, harga sahamnya pun juga akan tinggi. Ya, jadi hubungannya positif. Hubungan positif berarti faktor satu naik, faktor yang lainnya juga akan naik. Dengan asumsi ceteris paribus. Gitu ya. Ya. Dengan asumsi yang lainnya itu dianggap, faktor-faktor lainnya itu dianggap tetap, itu namanya ceteris paribus. Jadi valuasi di sini untuk mengetahui itu ya, apakah kinerja perusahaan itu sudah bagus ya. Kalau kinerjanya sudah bagus berarti biasanya investor itu melihatnya dari harga saham. Ya, melihatnya dari harga saham. Berarti kalau dilihat dari harga saham berarti perusahaan ini sudah go publik atau sudah terdaftar di pasar saham atau sudah emiten. Ya. Jadi keterkaitannya itu, kinerja keuangannya naik, labanya naik, sehingga harga sahamnya juga akan naik, sehingga juga nanti juga akan berdampak terhadap nilai perusahaan pun juga akan ikut naik. Ya, jadi hubungannya selalu positif seperti itu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan keterkaitan antara kinerja keuangan dengan nilai perusahaan ya, yang dilihat dari sisi saham itu seperti apa gitu ya, berarti kalian bisa menjelaskan ya dengan hubungan yang positif ya. Kemudian kita juga akan mengupas mengenai kebangkrutan lah. Ini adalah hal-hal atau momok yang sangat ditakuti oleh perusahaan ya, karena istilah bangkrut ya, atau bankruptcy gitu ya, itu sangat dikhawatirkan oleh perusahaan gitu ya, sangat-sangat dikhawatirkan oleh perusahaannya. Kebangkrutan ini adalah kondisi di mana perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan ya.
Prediksi kebangkrutan usaha berfungsi untuk memberikan panduan bagi pihak-pihak tentang kinerja keuangan perusahaan, apakah akan mengalami kesulitan keuangan atau tidak di masa mendatang. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengetahui tingkat kebangkrutan perusahaan adalah indikator keuangan. Penyebab kebangkrutan bisa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Ya. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari bagian internal manajemen perusahaan. Ya, nanti faktor-faktornya kita akan kupas di belakang slide berikutnya. Sedangkan faktor eksternal ya itu berasal dari faktor luar yang berhubungan langsung dengan operasional perusahaan atau faktor perekonomian secara makro. Ya. Ya, jadi memang kalau perusahaan dikatakan bangkrut itu berarti memang perusahaan itu ada masalah di dalam keuangannya, gitu ya. Indikator yang digunakan untuk melihat kondisi kebangkrutan, yang pertama adalah informasi arus kas sekarang dan arus kas untuk periode mendatang. Ya, untuk mengetahui kondisi bangkrut itu orang itu bisa melihat dari arus kasnya. Ya, kalau perusahaan itu ya arus kasnya itu tidak sehat ini bisa dilihat dari sisi tingkat ketersediaan cash yang ada di dalam perusahaan. Ya, karena kita tahu ya bahwa perusahaannya dikatakan sehat, itu indikator salah satunya adalah ketika perusahaan itu mempunyai dana yang liquid. Dana yang liquid berarti dana yang benar-benar bisa dipakai perusahaan kapanpun. Ya, tanpa ada standar yang mempersulit gitu ya. Jadi perusahaan tuh mampu untuk memenuhi semua beban-bebannya, kewajiban-kewajibannya dengan menggunakan kas yang sudah ada. Kalau kasnya itu kok seret istilahnya gitu ya, berarti ini tanda-tanda bahwa perusahaan ini mengalami kondisi permasalahan di keuangan. Ya. Yang kedua, itu analisis posisi dan strategi perusahaan dibandingkan dengan pesaing. Informasi bisnis informasi bisnis yang memberikan gambaran posisi perusahaan dalam persaingan dapat merujuk pada kemampuan perusahaan dalam menjual produk atau jasanya untuk menghasilkan kas. Ya. Jadi selain dilihat dari kondisi kas ya di dalam internal perusahaan, itu juga dilihat dari strategi perusahaan pembanding, yaitu pesaing. Ya. Apakah pesaing ini bisa menghasilkan sebuah produk yang eksploratif yang akhirnya bisa menurunkan tingkat penjualan perusahaan yang kita di mana kita kerja di situ misalnya, ataukah perusahaan kita misalnya. Kalau perusahaan pesaing itu mampu menciptakan produk-produk unggul, mampu menciptakan produk-produk yang eksploratif, sedangkan kita tidak mampu itu, ya kita akan terancam bangkrut oleh pesaing kita. Ya, jadi memang untuk mempertahankan perusahaan tetap going concern itu memang berat sekali. Ya, salah satunya adalah dilihat dari sisi eksternal, yaitu dilihat dari sisi pesaing. Jadi memang perusahaan itu harus melihat kondisi pesaing juga, tidak hanya berfokus kepada perusahaan di mana kita dirikan, tetapi kita juga harus melihat posisi pesaing. Pesaing itu mau melakukan apa, ya, mau membuat gebrakan apa, ya memang kita benar-benar harus mengetahui itu. Ya, kalau kita mengetahui intinya kelemahan lawan, ya berarti kita akan menang di sana. Logikanya seperti itu. Tapi kalau lawannya kita tuh lebih unggul dalam hal apapun itu, ya berarti nanti kita juga akan kalah di sana, ya. Jadi itu merupakan hal-hal atau indikator-indikator yang digunakan untuk melihat kondisi terjadinya kebangkrutan. Kemudian ada yang namanya penyebab kebangkrutan. Nah, ini ada faktor internal dan eksternal gitu ya. Untuk faktor internal ya, yang pertama adalah manajemen yang tidak efisien itu akan mengakibatkan kerugian terus-menerus yang pada akhirnya menyebabkan perusahaan tidak dapat membayar kewajibannya. Ya, ketidakefisienan ini diakibatkan oleh pemborosan dalam biaya, kurangnya keterampilan dan keahlian manajemen. Ya, ini yang sudah Putih sampaikan di depan tadi. Ya, jadi memang keahlian manajemen itu juga penting sekali. Ya, manajemen yang unggul itu sangat dibutuhkan bagi perusahaan yang ingin tetap going concern. Ya,
Bu Tio sudah ceritakan tadi, kalau perusahaan lain itu mampu menggebrak, mampu membuat produk-produk unggulan, sedangkan kita itu tidak, berarti memang manajemen kita itu berarti kurang ahli, kurang terampil, dan itu memang harus dievaluasi sebelum itu terjadi yang namanya kebangkrutan. Harus ada evaluasi secara mendalam kalau itu terjadi. Yang kedua, ketidakseimbangan dalam modal yang dimiliki dengan jumlah piutang hutang yang dimiliki. Ya. Hutang yang terlalu besar itu akan mengakibatkan biaya bunga yang besar, sehingga memperkecil laba, bahkan bisa menyebabkan kerugian. Ya. Piutang yang terlalu besar juga akan merugikan karena aktiva yang menganggur terlalu banyak, sehingga tidak menghasilkan pendapatan. Ya. Jadi perusahaan itu juga harus mempertimbangkan jumlah piutang dan jumlah hutang, jangan terlalu besar. Kalau terlalu besar yang nantinya terjadi ketidakseimbangan dengan modal, nantinya akan berdampak. Kalau hutang nanti dampaknya terhadap biaya bunga, sedangkan piutang itu dampaknya terhadap aset yang menganggur. Ya. Kalau biaya bunga terlalu tinggi, berarti labanya menjadi rendah. Kalau labanya rendah, ya berarti nanti akan berdampak terhadap kinerja perusahaan. Perusahaan berarti tidak sehat, perusahaan mengalami rugi, sahamnya juga akan menjadi turun. Investor akan tidak mau melakukan investasi dana ke perusahaan. Jadi dampaknya itu luas sekali. Gitu ya. Piutang pun juga, kalau piutang pun terlalu besar, itu nanti juga akan berdampak terhadap dana yang menganggur itu lebih banyak. Harusnya piutang itu bisa kita gunakan untuk menturnover atau memutarnya lagi, ya, untuk membeli persediaan kah, untuk membiayai kegiatan lain-lain kah. Tetapi karena ini piutangnya itu terlalu lama diberikan kepada konsumen, itu nanti juga akan berdampak terhadap ketidaksehatan kondisi kas. Ya, ini memang harus diperhatikan oleh perusahaan. Yang ketiga, moral hazard oleh manajemen. Yaitu kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan bisa mengakibatkan kebangkrutan. Yaitu moral hazard ini merupakan sesuatu yang negatif, ya. Karena ini ada kaitan dengan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, ya. Jadi kecurangan ini mengakibatkan kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya membangkrutkan perusahaannya. Jadi memang manajemen-manajemen yang melakukan kecurangan atau yang mempunyai moral hazard seperti itu, ya itu memang repot sekali, ya. Oleh karena itu sebagai manusia memang kita harus jujur, ya, di dalam bidangnya kita bekerja masing-masing. Kalau kita bekerja di bagian keuangan, di bagian atau apapun itu, ya kita harus bekerja dengan job desk yang sudah diberikan oleh manajemen, harus bertanggung jawab di sana. Ya, jangan melakukan kecurangan-kecurangan yang nantinya akan membangkrutkan perusahaan, ya. Hal-hal ini yang nantinya akan berdampak terhadap kinerja perusahaan, yang nantinya akan berdampak terhadap tingkat keberlangsungan perusahaan. Kemudian ada yang namanya penyebab kebangkrutan, ya. Yang tadinya faktor internal, ini faktor eksternalnya, gitu ya. Yang pertama, perubahan dalam keinginan pelanggan yang tidak diantisipasi oleh perusahaan yang mengakibatkan pelanggan lari atau berpindah sehingga terjadi penurunan dalam hal pendapatan. Nah, betul ini, ya. Jadi kalau kita ingin menjual produk itu, ya harusnya yang benar-benar memberikan value kepada pelanggan. Kalau produk kita kok monoton itu saja, sedangkan perusahaan pesaing itu memberikan gebrakan lebih, ya pelanggan kita akan lari. Ya ini memang harus diketahui oleh perusahaan. Apa-apa faktor-faktor apa aja yang membuat pelanggan itu lari itu memang harus diperhatikan. Ya misal dari sisi laba, dari sisi harga, gitu ya. Harga terlalu tinggi pun juga tidak akan bagus, ya. Tidak akan baik bagi perusahaan. Dimana kok harga itu kok terlalu tinggi dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang lain yang notabene itu produknya mempunyai jenis yang sama dengan kita, itu juga harus dipertimbangkan oleh perusahaan, ya. Yang kedua, kesulitan bahan baku karena supplier tidak dapat memasok lagi kebutuhan bahan baku. Nah, ini juga penting sekali, ya. Jadi ketika kita ingin memproduksi kok bahan bakunya tidak ada, ya berarti perusahaan akan mandek, ya. Berarti nanti ini berdampak terhadap kebangkrutan juga. Yang ketiga,
faktor debitur juga harus diantisipasi untuk menjaga agar debitur tidak melakukan kecurangan. Ya, ini ya ada kaitan dengan terlalu banyak piutang gitu ya. Misal kok customernya lari dan lain-lain, sehingga itu akan menimbulkan cadangan penghapusan piutang bagi kita. Kalau itu kok cadangan penghapusan piutang di perusahaan itu kok terlalu tinggi, ya berarti nanti ini akan berdampak terhadap kas, terhadap asetnya perusahaan juga akan menjadi seret gitu ya. Kalau seret ya nantinya perusahaan akan bangkrut juga gitu. Yang keempat, hubungan yang tidak harmonis dengan kreditur juga bisa berakibat fatal terhadap kelangsungan hidup perusahaan. Ya, jadi hubungan dengan kreditur itu misal hubungan kita dengan investor, hubungan kita dengan bank, hubungan kita dengan pihak-pihak yang memberikan investasi kepada kita atau memberikan hutang kepada kita, perusahaan. Itu kalau hubungannya tidak bagus ya nanti itu akan berdampak juga. Ya, jadi memang hubungan-hubungan kepada pihak ketiga, kreditur atau siapapun itu memang kita harus menjaga komunikasi di sana. Yang kelima, persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut perusahaan agar selalu memperbaiki diri, ya, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan lain ya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, ini ada keterkaitan dengan pelanggan ya, pesaing tadi yang sudah Butio dijelaskan di awal tadi. Yang keenam, kondisi perekonomian secara global juga harus selalu diantisipasi oleh perusahaan ya. Jadi kondisi perekonomian negara itu juga bisa berdampak terhadap kebangkrutan usaha ya. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti ini ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup atau karena bangkrut ya. Hal ini dikarenakan memang peralihan perekonomian ya itu dipengaruhi oleh kondisi iklim ekonomi dunia ya. Misal nih perusahaan ingin mengekspor barang ke luar negeri misalnya, tapi ketika ingin mengekspor barang tiba-tiba sananya dari pihak importirnya juga mengalami istilahnya gejolak ekonomi juga. Jadi sama-sama terjadi gejolak, berarti perusahaan tidak jalan ini. Ya, dalam memperoleh bahan baku pun juga repot. Misal kita mengimpor bahan baku, tiba-tiba dari perusahaan importer itu misal kok dari perusahaan eksportir itu kok terjadi goncangan gejolak ekonomi, ya itu nanti juga akan berdampak. Ya, bahan bakunya kita juga akan menjadi langka. Barang kita tidak bisa kita jual ke luar negeri. Kalau kita tidak bisa menjual atau tidak bisa ekspor, berarti perusahaan tidak akan mendapatkan pendapatan. Kalau perusahaan tidak akan mendapatkan pendapatan, berarti perusahaan tidak akan mampu membiayai kegiatan operasional perusahaan. Ya, kalau perusahaan tidak mampu membiayai kegiatan operasional perusahaan, berarti perusahaan itu mau nggak mau akan bangkrut. Ya, jadi ada 6 hal faktor eksternal yang harus diketahui. Kemudian ya informasi-informasi kebangkrutan ini juga harus diketahui ya. Oleh siapa aja yang harus mengetahui bahwa perusahaan itu akan bangkrut itu kira-kira informasi kebangkrutan ini penting itu oleh siapa aja? Yang pertama adalah pemberi pinjaman ya seperti bank. Informasi kebangkrutan bisa bermanfaat untuk mengambil keputusan siapa yang akan diberi pinjaman dan kemudian bermanfaat untuk kebijakan memonitor pinjaman yang ada ya. Jadi bank ini juga harus tahu bahwa perusahaan itu akan bangkrut ya, berarti menjadi evaluasi apakah bank ini akan menyalurkan kreditnya, pinjamannya ke perusahaan tersebut ataukah tidak. Yang kedua, investor. Investor saham atau obligasi yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan tentunya akan sangat berkepentingan melihat adanya kemungkinan bangkrut atau tidaknya perusahaan yang menjual surat berharga tersebut ya. Investor yang menganut strategi aktif akan mengembangkan model prediksi kebangkrutan untuk melihat tanda-tanda kebangkrutan sedini mungkin dan kemudian mengantisipasi kemungkinan tersebut. Ya, investor pun juga harus tahu, jangan sampai ketika investor itu menanamkan dananya ke perusahaan tersebut, harga sahamnya selalu turun terus-menerus, bahkan tidak mampu untuk membayarkan dividen. Nah, ini juga harus diantisipasi oleh investor. Maka informasi kebangkrutan ini penting sekali. Yang ketiga, pihak pemerintah. Kalau pihak pemerintah ya
pada beberapa sektor usaha ya, lembaga pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya usaha tersebut. Ya, misalnya pada sektor perbankan. Pemerintah juga mempunyai badan-badan usaha atau BUMN yang harus melihat tanda-tanda kebangkrutan lebih awal supaya tindakan-tindakan yang diperlukan bisa dilakukan lebih awal. Ya, bagi pemerintah ini juga harus penting ya. Oh, misal kok BUMN ini, misal PLN ini kok selalu mengalami kerugian. Lah, oleh karena itu pemerintah bisa memberikan dana talangan. Atau BPJS ini kok selalu mengalami kerugian terus-menerus. Itu pemerintah itu harus bisa mengevaluasi apakah akan memberikan dana talangan ataukah tidak. Seandainya memberikan dana talangan, itu jaminannya apa? Yaitu memang harus dievaluasi, harus dianalisa lebih lanjut oleh pemerintah. Kemudian yang keempat itu adalah akuntan ya. Akuntan itu adalah yang mempunyai kepentingan terhadap informasi kelangsungan suatu usaha, karena akuntan akan menilai kemampuan going concern suatu perusahaan ya. Jadi akuntan ini adalah pihak yang akan mengetahui apakah perusahaan ini mengalami kebangkrutan ataukah tidak, sehat ataukah tidak ya, karena akuntan ini yang memang harus mengevaluasi semua laporan-laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Ya, apakah laporan keuangannya ini tuh apakah menunjukkan seperti apa tuh yang tahu akuntan? Apakah nanti endingnya laporan keuangan ini wajar tanpa pengecualian ataukah dengan pengecualian ataukah bagaimanapun itu nanti akuntan akan mengetahui itu. Ya, jadi memang harus dibutuhkan seorang akuntan yang benar-benar jujur dan kapabilitas. Ya. Jangan sampai ketika akuntan mengatakan ini going concern, habis itu perusahaan bangkrut. Itu juga nanti akan dipertanyakan lagi mengenai tingkat keterbukaan seorang akuntan. Ya. Jadi ini memang harus diperhatikan juga. Yang kelima adalah manajemen ya. Kebangkrutan berarti munculnya biaya-biaya yang berkaitan dengan kebangkrutan ya. Dan biaya tersebut cukup besar gitu ya. Apabila manajemen bisa mendeteksi kebangkrutan itu lebih awal, maka tindakan-tindakan penghematan bisa dilakukan, misalnya dengan melakukan merger atau restrukturisasi keuangan sehingga biaya kebangkrutan bisa dihindari. Ya. Jadi memang kebangkrutan ya itu manajemen memang harus tahu ya, harus memang diprediksi dari awal. Wah, kayaknya perusahaan ini mau kolab, itu perusahaan harus memprediksi dari awal. Sehingga kalau tahu dari awalnya, perusahaan itu akan mengurangi atau mengefisiensikan atau menghemat biaya seminimal mungkin. Ya. Jangan sampai ketika perusahaan itu mau bangkrut tapi perusahaan belum mengetahui itu. Perusahaan-perusahaan yang besar, perusahaan-perusahaan yang bonafit itu akan mengetahui perusahaan ini akan mengalami bangkrut ataukah tidak. Ya. Oke ya. Jadi itu mengenai materi tentang menilai tingkat kesehatan perusahaannya, yaitu bisa dilihat dari beberapa aspek ya. Tadi ya ada aspek keuangan, aspek operasional maupun aspek administratif gitu ya. Kemudian aspek keuangan tadi juga ada yang namanya analisa rasio keuangan gitu ya, ada rasio profitabilitas gitu, kemudian ada rasio likuiditas, ada rasio yang namanya valuasi dan lain-lain gitu ya. Dan juga tadi juga Bu Tio menjelaskan mengenai kebangkrutan, informasi-informasi apa yang harus diketahui oleh pihak ketiga pada perusahaan yang akan bangkrut ya. Kemudian hal-hal apa yang mempengaruhi kebangkrutan gitu ya, semuanya sudah sudah Bu Tio jelaskan di materi-materi yang tadi gitu ya. Oke, ini materi terakhir di kelas akuntansi manajemen ya. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan masukkan di kolom komentar di Google Classroom atau langsung di video ini gitu ya. Saya cukupi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.